Balik lagi di alam matematik, bagaimana caranya untuk menghitung suatu bilangan di mana pada bilangan tersebut bercampur antara tambah kurang kali bagi akar dan pangkat, atau yang disebut dengan operasi hitung campuran. Baik, di sini saya memiliki salah satu alat bantu yang menurut saya sangat mudah untuk diingat, yaitu kepet. Kepet ini sendiri adalah kependekan dari kurung eksponen perkalian dan tambah. Ini adalah susunan baku yang saya buat kependekannya agar kita semua dapat menjadi semakin mudah dalam menghitung operasi hitung campuran. Mari kita mulai cara kerja kepet. Pertama, apakah di dalam persamaan bilangan ini terdapat tanda kurung? Di sini kita hanya melihat tanda kurung dalam bilangan minus. Itu tidak terhitung karena tanda kurung ini sendiri itu dianggap sebagai bentuk kurung yang sudah dalam bentuk paling sederhana. Jadi sekarang kita lanjut. Apakah dalam bilangan tersebut terdapat eksponen seperti akar dan pangkat? Tentu saja tidak. Sekarang kita lanjut lagi. Apakah ada perkalian dan pembagian? Ingat, dalam menghitung kita harus memulainya dari sebelah kiri kemudian ke kanan. Di sini ada tanda bagi dan juga tanda kali. Jadi kita mulai dari sebelah kiri. Minus 12 dibagi minus 4 adalah 3, karena minus dibagi minus adalah plus. Selanjutnya kita turunkan bilangan yang lain. Kita cek lagi persamaan yang ada. Di sini masih ada perkalian. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Jadi sekarang kita turunkan lagi bilangan yang lain. Sekarang yang tersisa hanyalah tanda kurang dan kurang. Dalam daftar kepet, tanda kurang ini sama kuatnya dengan tanda tambah. Karena memang secara otomatis ketika kita mengingat tambah, maka yang kita ingat adalah kurang. Begitupun dengan perkalian, apabila kita mengingat perkalian, maka kita akan tahu bahwa itu sama kuatnya dengan pembagian. Jadi lanjut saja, 120 dikurang 21 adalah 99, kemudian 99 dikurang 14 adalah 85. Jadi jawabannya adalah 85. Selesai. Sekarang dengan prinsip yang sama, mari kita lakukan dengan soal yang sedikit dipersulit lagi. Sebelum menjawab, kita harus memperhatikan catatan di sebelah kanan. Kurung, apakah pada bilangan tersebut terdapat kurung? Kurung pada minus tidak terhitung, jadi jawabannya adalah tidak. Sekarang kita lanjut ke eksponen. Apakah di bilangan terdapat eksponen? Juga tidak ada. Sekarang kita lanjut ke perkalian. Apakah di sini ada perkalian dan pembagian dari sebelah kiri ke kanan? Tentu saja ada. Di sini ada satu pembagian dan satu perkalian. Mari kita lanjut menjumlahkannya. 180 dibagi 90, jawabannya adalah 2. Kemudian lanjut saja kita tulis kelanjutannya dengan bilangan-bilangan yang lain. Masih pada bagian perkalian, kita lanjut dari kiri ke kanan. 2 dikali negatif 2, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Sekarang kita tinggal turunkan lagi bilangan yang lain. Minus 1345 ditambah minus 4. Jadi minusnya semakin besar, karena ini semakin berkurang. Jadi minus 1345 ditambah minus 4 adalah minus 1349. Selesai. Baik, tetap berlatih. Sekarang kita tingkatkan lagi kesulitannya dengan pola soal yang sedikit dipersulit. 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 tutup kurung. Kemudian dikurang minus 4 ditambah 36 ditambah dalam kurung 43 kali 5 dikurang 2 tutup kurung. Bagaimana caranya untuk menjawab tipe soal yang seperti ini? Baik, mari kita mulai untuk mempertanyakan, adakah kurung pada bilangan ini? Di sini kita mendapati dua kurung, yaitu kurung dengan bilangan 3 pangkat 2 di sini, dan kurung dengan bilangan 43 dikali 5. Secara aturan, kita harus mengerjakannya dari sebelah kiri. Kemudian kita sederhanakan kurungnya satu persatu. Dalam kurung tersebut, agar akurasi kita tetap tinggi, kita tetap harus memperhatikan kepet ini. Kemudian kita melihat lagi, apakah dalam kurung masih terdapat kurung? Tentu saja tidak. Lalu kita memperhatikan lagi, apakah di dalam kurung tersebut terdapat eksponen. Di sini bisa kita lihat, ada 3 di pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9, jadi kita turunkan eksponennya. Kemudian kita turunkan bilangan yang lain. Dalam kurung yang tadinya kita fokuskan, karena kita telah menghilangkan eksponennya, sekarang kita lanjut ke perkalian dalam kurung tersebut. Di sini terdapat 4 dikali 3, jadi yang kita turunkan adalah 12, dan yang tersisa adalah 9 kurang 12. Jadi kita lanjut saja, tulis lagi bilangan-bilangannya ke bawah. Sekarang kita lanjut lagi, 9 dikurang 12, jawabannya adalah negatif 3. Jadi kita turunkan negatif 3, dengan itu kurung yang ada di sebelah kiri sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kita lanjut lagi untuk mencari kurung yang lain. Kurung yang ada di sebelah kanan, apakah ada tanda kurung di situ? Tentu saja tidak. Eksponen juga tidak, namun tanda perkalian ada pada kurung tersebut. Jadi langsung saja kita operasikan, 43 dikali 5 adalah 215. Kemudian kita tinggal turunkan bilangan-bilangan yang lain. Karena masih ada kurung, jadi kurung yang ada di sebelah kanan ini masih harus kita sederhanakan. 215 dikurang 2 adalah 213. Jadi selesai, tanda kurung sudah habis. Nah, sekarang waktunya kita mengecek lagi pada daftar kepet. Kurung sudah habis, eksponen sudah habis, perkalian pun sudah tidak ada. Sekarang kita lanjut ke tambah dan kurang. Mari kita mulai dari sebelah kiri ke kanan. Negatif 3 dikurang negatif 4. Negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi ini adalah negatif 3 ditambah dengan 4.
Jawabannya adalah 1. Kemudian 1 ditambah dengan 36, jawabannya adalah 37. Kemudian 37 ditambah dengan 213, jawabannya adalah 250. Jadi selesai. Seperti itulah cara untuk menghitungnya. Baik teman-teman sekalian, untuk semakin memperlancar lagi, mari kita berikan tipe soal dengan pola yang sedikit berbeda. Baik, sekarang waktunya kita mengerjakan bersama. Seperti biasa, kita harus sederhanakan kurung terlebih dahulu. Di sini ada 2 kurung, jadi langsung saja. Dalam kurung ini, terdapat bilangan eksponen, yaitu akar dari 64. Akar dari 64 nilainya adalah 8. Karena 8 dikali 8 adalah 64. Kemudian kita turunkan saja bilangan yang lain. Nah, di sini kita bisa lanjut juga untuk menyederhanakan tanda kurung pada bilangan yang ada di tengah. Yang tidak boleh adalah apabila kita langsung saja menggabungkan tanda kurung tersebut dengan tanda kurung yang ada di sebelah kiri atau bilangan lain yang ada di sebelah kanan. Baik, lanjut saja. 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian kita turunkan kali 3. Lanjut ke sebelah, kita tinggal turunkan saja bilangan-bilangan yang ada di atas. 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Jadi kurungnya telah sederhana. Kemudian 9 dikurang 4, tentu saja ini tidak boleh langsung kita lakukan. Karena dalam satu kurung, hal pertama yang harus kita kerjakan adalah mengingat kepet yang telah saya tulis tadi. Di sini tidak ada tanda kurung, juga tidak ada eksponen lagi. Jadi kita lanjut saja ke perkalian dimulai dari sebelah kiri. Jadi kita turunkan seperti ini. 9 dikurang 4 dikali 3 adalah 12. Kemudian kita turunkan lagi bilangan-bilangan lain yang ada di sebelah kanannya. Baik, di sini tanda kurungnya masih belum dalam bentuk paling sederhana. Jadi kita harus hitung lagi. 9 dikurang 12, hasilnya adalah minus 3. Jadi tinggal kita turunkan 6 ditambah minus 3 dikurang 180 dibagi 9 ditambah 4. Kurung ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Kemudian kita lanjut lagi dan memperhatikan catatan yang ada di kanan. Kurung sudah selesai, eksponen juga sudah tidak ada lagi. Sekarang waktunya perkalian dan pembagian. Mari kita perhatikan dari sebelah kiri ke kanan. Di sini saya dapat melihat ada satu tanda pembagian. Berapakah nilai dari 180 dibagi 9? Tentu saja 20. Jadi langsung kita turunkan 20 dan kita turunkan bilangan-bilangan yang lain. Karena waktunya kita lanjut ke bagian tambah dan kurang. 6 ditambah negatif 3, jawabannya adalah 3. Kemudian 3 dikurang 20, jawabannya adalah minus 17. Kemudian minus 17 ditambah dengan 4, jawabannya adalah minus 13. Jadi jawaban dari soal ini adalah minus 13. Selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.